Kena nang Indonesia mungkin jenengannya becak lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau mereview Makau. Waktu aku ke Makau kayak gitu, jadi aku langsung ke tempat kasino ya teman-teman, tempat perjudian terbesar di negara Makau gitu ya. Jadi udah otomatis udah pada paham lah ya, kalau di Makau itu adalah tempat perjudian terbesar dan pokoknya terbesar dan ter lah ya, intinya seperti itu. Nah aku tuh dari ketika pertama kali aku turun dari bis yang dari Hong Kong itu, aku langsung naik bis yang gratis ya. Jadi ada fasilitas umum, naik bis gratis untuk menuju tempat pariwisata di Makau. Tapi kalau yang nggak tahu ya pasti susah lah ya nyarinya bis yang gratis itu. Nah kebetulan Mbak Asi tahu, jadi aku naik bis yang gratis. Aku langsung menuju ke sini ya teman-teman. Aku langsung menuju ke tempat kasino terbesar di Makau. Jadi suasana di sini itu benar-benar rame. Ini bukan hanya warga asli Makau-nya, tapi yang dari luar negeri kayak Hong Kong kayak gitu, terus dari Cina, pokoknya iyalah seperti itulah ya, dari pokoknya bule-bule juga banyak banget kayak gitu ya, dari Amerika, dari mana saja itu ngumpul di sini, dari India, pokoknya banyak banget lah ya kayak gitu. Tidak bisa aku sebut satu persatu, dan ini adalah tempat kasino terbesar di Makau. Jadi nih aku kasih tahu ya, aku tuh masuk ke tempat kasino ini. Nih, pertama masuk itu ada kayak telur kayak gini ya, gede banget. Dan ini ruangannya tuh luas banget dan penuh dengan orang-orang yang bermain kasino ya teman-teman. Jadi ketika kita masuk ke sini nih udah ada penjaganya di setiap sudut kayak gitu. Dan kita itu nggak bisa memvideo ya teman-teman, kita nggak bisa pegang HP. Ya apalagi kayak aku gitu kan, cuma TKW gitu masuk ke tempat kayak gitu kan, otomatis CCTV itu di mana-mana, jadi nggak mungkin aku membuat video atau ngevlog di dalamnya. Yang jelas di dalamnya itu dari dari lantai bawah sampai lantai atas semuanya itu beribu-ribu manusia ya teman-teman. Mereka semuanya bermain kasino, maksudnya bermain judi kayak gitu ya. Jadi di situ tuh ada permainannya itu banyak banget ya. Dan saya pun kalau memang saya niat untuk ikut bermain itu bisa ya teman-teman, kita bisa ikut main. Dan tapi aku nggak tahu caranya gimana, karena aku juga melihatnya sepintas. Karena aku begitu masuk tuh kayak ya Allah, ini tempatnya megah banget kayak gitu kan, tapi ini adalah tempat judi kayak gitu kan. Jadi aku kayak takjub, tapi aku agak mikir-mikir lagi gitu kan. Nah, jadi untuk masuk, oh ya, aku kasih tahu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke sini itu, teman-teman itu boleh diizinin. Jadi sama penjaganya itu nggak akan ditanya apa-apa. Kita kalau mau masuk ya masuk aja kayak gitu loh. Karena di mana-mana itu kan ada CCTV. Penjagaan juga banyak banget. Jadi yang masuk ke tempat kasino ini siapapun boleh masuk, termasuk TKW atau orang biasa lah, intinya seperti itu ya. Jadi semuanya itu boleh masuk, tidak ada larangan nggak boleh masuk ya teman-teman. Dan kalian itu nggak di harus beli karcis baru masuk kayak gitu, enggak. Kita tinggal masuk aja, nanti melewati penjagaan kayak gitu. Mereka juga nggak nanya apa-apa lah ya, intinya kita tinggal masuk aja. Nah di situ kita bisa lihat punya permainan lah ya, game kayak gitu. Dan nanti kalian dapat voucher juga kayak gitu lah, pokoknya seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman yang suka bermain game kayak gitu ya, main ke sini mungkin bisa lupa waktu kayak gitu kan. Tapi kalau aku sendiri masuk ke sini tuh yang udah wah gitu kan, lihat tempatnya. Tapi kita juga takut juga, ya Allah ini tempatnya indah banget tapi ini tempat judi kayak gitu, gimana sih ya. Pokoknya begitulah ya teman-teman. Nah untuk teman-teman kalau di sini itu kalian pasti bingung untuk nyari tempat makan ya. Jadi kalau mau makan itu bingung banget, seperti aku nih. Aku ini udah lapar banget, tapi bingung mau makan di mana, karena kita tuh nggak lihat tempat restoran kayak gitu, nggak ada cuman kebanyakan kan ada B2-nya kayak gitu kan. Nah di sini nih,
ini mbak ini, nah Cece ini kebetulan dia ngasih lampiran kertas kayak gitu, terus diterima tuh ya, diterima terus akhirnya dilihat kayak gitu. Dah nggak tahu lah ya itu halal atau tidak, intinya di situ ada menu nasi ayam. Iya, nasi ayam kayak gitu ya. Nah, karena aku udah lapar banget, aku nyari KFC juga nggak ketemu, akhirnya aku masuk ke sini. Nah, kebetulan di sini aku lihat Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi itu ada muncul di TV ya teman-teman. Aku tuh rasanya tuh seneng banget, ya Allah, kayak gimana sih kalau kita lihat Indonesia di berita-berita kayak gitu, kayak ya Allah adem banget kayak gitulah. Ini adalah perasaan aku ya ketika aku melihat berita Indonesia ada di luar negeri, dan ini ada di Makau ya. Pokoknya aku seneng banget lah ya. Jadi ini pas kebetulan hari pencoblosan ya di Indonesia kayak gitu ya. Jadi beritanya tuh lagi di mana-mana ada. Nah ini seperti ini. Pokoknya aku seneng banget pas aku duduk pesan makanan belum dimakan itu ada berita Indonesia. Sekarang aku mau makan siang di Makau ya, karena aku nggak tahu menunya, kebanyakan kan daging sapi gitu, tapi ini ada daging ayam dan aku pesen daging ayam ya teman-teman. Nih. Sebenarnya aku pengen pasang tripod tapi di sini orang-orang elit jadi mereka tuh nggak pada bikin video kayak gitu. Kalau misalnya aku pasang tripod kayak ini gimana gitu. Wah, pokoknya nyor madangnya, ya madangnya ayam sop sambal. Jadi setelah makan langsung aku pada keluar sama Mbak Asih, langsung memutuskan untuk balik ya, karena pikiran aku tuh nggak. Jadi setelah selesai makan itu aku udah kayak pikiran, waduh ini aku mau balik ke Hong Kong, aduh gimana di imigrasi. Itu udah ada feeling ya teman-teman, aku udah kayak benar-benar yang udah feeling duluan. Jadi aku udah nggak fokus, ada di sini tuh udah nggak fokus, mau diajak kemanapun aku nggak fokus. Akhirnya aku bilang ke Mbak Asih, yuk kita pulang, yang penting adalah pulang kayak gitu ya. Nah jadi karena aku di tempat kasino untuk balik ke kayak penyeberangannya nanti, aku tuh ambil karcis lagi ya teman-teman, karcis bis gratisnya. Dan caranya adalah kita itu mengambil karcis bis gratis ketika kita balik dari tempat kasino ke penyeberangannya. Jadi teman-teman itu masuk ke tempat kasinonya ya, masuk ke dalam, dan itu kalau nggak salah kemarin itu di lantai paling atas kita nanti ke tempat kasirnya. Terus nanti kita dikasih karcis untuk naik bis yang gratis lagi untuk tujuan baliknya ke kayak ke imigrasi, bukan imigrasi ding, kayak penyeberangannya itulah ya, intinya seperti itu. Jadi balik dari tempat kasino ini pun kita dapat tiket gratis lagi ya teman-teman. Tapi saran aku buat teman-teman yang mau jutking tapi bingung mau kemana kayak gitu, alangkah baiknya kalian nggak usah kemana-mana ya teman-teman, karena ketika kalian di sini tapi nggak tahu arah dan nggak tahu tempat, kalian nanti malah akan bingung untuk balik ke Hong Kongnya lagi. Jadi itu buat teman-teman semua informasi terpenting ketika kita ada di Makau ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan di sini aku mau tunjukin kayak becak di Makau nih, alat transportasi mungkin kayak becak ya kalau di Indonesia nih. Aku nggak ngerti berapa. Nah ini adalah tiket bisnya ya teman-teman. Ini tiket bisnya yang gratis itu seperti itu, warnanya hijau. Dan ini adalah bis gratis yang aku naikin Golden Dragon ya. Nih jam berapa? Cepet banget. Nah pokoknya kayak gitulah ya. Supirnya tuh kayak bersih banget dia pakaiannya. Nah ini adalah perjalanan aku untuk balik ke Hong Kong lagi ya teman-teman. Kalau menurut aku ya perjalanannya cukup lumayan karena 1 jam lebih. Dan di sini aku udah merasakan firasat yang tidak baik ya teman-teman. Aku bakalan kena pencekalan. Karena pencekalan itu terjadi ketika aku sudah balik di Hong Kong, bukan di imigrasi Makau-nya. Jadi otomatis orang yang mirip dengan saya itu adalah orang yang sudah melakukan kesalahan atau kriminal di negara Hong Kong. Jadi sangat waspada banget, sangat gimana sih ya. Pokoknya aku tuh kayak teroris banget nih, jadi mukanya udah nggak bisa keluar negeri kemana gitu. Tapi kalau keluar negeri lain mungkin bisa ya, tapi kalau untuk melewati dari
tapi intinya imigrasi Hong Kong gitu ya, itu sudah benar-benar muka aku tuh udah kayak merah, apa ya, pokoknya merah kayak gitu deh, apa namanya, udah di garis merah, intinya kayak gitulah kalau ada foto aku di komputer Hong Kong. Jadi makanya sangat ngeri, sangat takut, intinya seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang aku mau TW. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang selalu setia dengan Sri HM Channel. Sekali lagi semangat selalu untuk kita semua. Itu tadi sedikit informasi ketika kita ada di Makau. Yang jelas harus bawa air minum ya, bawa jajan juga biar kalian itu nggak kelaparan ya, karena susah juga untuk mencari makan di sini, makan yang halal maksud aku. Rasanya itu deg-degan banget. Seperti apa? Ya seperti itulah hatiku ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, pengalaman aku ketika ada di Makau dan beberapa tips-tips ketika kita ada di Makau. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.